Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Fatubillah rahimakumullah. Melanjutkan bahasan kita, yaitu tentang Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mencoba untuk menelaah lebih jauh bagaimana sikap kita pertama kali kita mendapatkan Al-Quran itu. Tentunya bagi orang-orang yang beriman, ia mengimani, karena ini menjadi bagian rukun iman, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, terutama adalah Al-Quranul Karim ini. Bagaimana cara mengimani Al-Quran ini? Tentunya sebagaimana yang sama-sama kita sudah pahami, bahwa jumhur ulama, iman itu tidak cukup hanya iqraru bil lisan, tapi harus dipancangkan ke dalam tasdik bil qalbi, asluhas sabit, dipancangkan sampai dalam iman dalam hati kita. Kemudian setelah itu wa amal bil arkan, kita praktekkan bahwa bukti kita adalah orang yang beriman kepada Al-Quranul Karim. Yang pertama kali kita lakukan adalah yatlunahu. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan dalam surat 2 ayat 121. Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi wa ulaika humul khasirun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita perhatikan. Allazina atainahumul kitaba, orang-orang yang telah menerima Al-Quranul Karim, yatslunahu, mereka berusaha untuk terus membaca dan terus membaca, yatlunahu. Kemudian haqqa tilawatih, berusaha untuk terus memperbaiki bacaannya, berusaha untuk mengkajinya, berusaha untuk terus memeliharanya dengan mengaktualisasikan dalam kehidupan. Apa yang terdapat di dalam Al-Quran itu harus teraktualisasi dalam kehidupan. Sebagaimana salah seorang sahabat bertanya kepada Ummul Mukminin, "Ya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya apa sih akhlak yang terdapat pada diri Rasulullah?" Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Khuluquhul Quran." Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Bagaimana tentang keberadaan kita sebagai umatnya? Kan kita sudah tahu Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, dan kita harus berqudwah, suri toladan, contoh yang terbaik Rasulullah itu. Maka kita harus berqudwah, harus mau mengikuti contoh yang terbaik itu. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita beriman kepada Al-Quranul Karim. Al-Quran akan senantiasa selalu dibaca dan dibaca terus. Sesuai dengan firman Allah tadi, yatlunahu, menggunakan fi'il mudhari'. Kalimat yang senantiasa selalu berlangsung, tidak pernah ada berhenti. Fatubillah rahimakumullah. Bagaimana ayat yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, setelah kita berusaha untuk terus membaca, bahkan ketika kita mencoba untuk mempelajari Al-Quran lebih jauh, ternyata Masya Allah luar biasa.
ketika Abdullah bin Amr ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ya Amr, berapa lama Anda butuh waktu untuk menghatamkan Al-Quran?" Amr menjawab, 1 hari ya Rasulullah. Masya Allah. Rasulullah mengatakan terlalu tergesa-gesa. 2 hari ya Rasulullah. Masih terlalu tergesa-gesa. 3 hari ya Rasulullah. Baiklah, karena ada bagian untuk mentadaburinya. Para sahabat menghatamkan Al-Quran 1 hari bisa tuntas. Bagaimana dengan kita? Tidak perlu 1 hari. Karena barang siapa yang menghatamkan Al-Quran dalam membacanya lebih dari 1 bulan, ulaika humul ghafilun, maka mereka tergolong orang yang rugi. Begitulah pernyataan Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quranul Karim juga, ulaika yu'minuna bih, orang yang benar-benar beriman kepada Al-Quranul Karim, mereka berusaha untuk membaca dan membaca terus. Itu salah satu bukti keimanan kita terhadap Al-Quranul Karim. Jadi sikap kita pertama, beriman kepada Al-Quranul Karim, kita membacanya, tidak ada istilah kata berhenti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. So much you can gain just by saying those